Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Ekonomi Politik, dan pada malam hari ini kami akan mempresentasikan tentang kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Dengan judul yang kami ambil, yaitu Ironi Minyak Goreng di Negeri Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia. Adapun anggota dari kelompok ini antara lain saya Andini Johau, Dinda Bunga, Indri Rosmawati, Leonita Anggun, dan Raina Syafa. Selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang permasalahan yang akan disampaikan oleh Leonita Anggun. Kepada Leonita, waktu dan tempat dipersilahkan. Pada awal tahun 2022, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan ini sebagai imbas dari naiknya harga minyak sawit mentah atau crude palm oil di dunia yang menjadi bahan baku minyak goreng. Kenaikan harga inilah yang membuat produsen CPO di Indonesia lebih memprioritaskan kegiatan ekspor CPO dan membuat produsen minyak goreng dalam negeri harus membeli bahan baku dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Rantai pasok mulai dari perkebunan sawit, produsen CPO, pabrik minyak goreng, distributor, agen, dan pedagang sudah tidak lagi terhubung dan menyebabkan semua pihak dirugikan. Apabila kita melihat struktur industrinya, dari sekitar 400 pabrik minyak goreng yang ada, hampir 50% dari total produksi dikendalikan oleh 4 hingga 5 perusahaan. Artinya sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui penyebaran hasil produksi minyak goreng dari pabrik-pabrik itu. Menanggapi terjadinya kenaikan harga minyak goreng di pasaran, pemerintah membuat rincian harga minyak goreng melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, yaitu sebagaimana harga yang tertera dalam slide ini. Namun, harapan penurunan harga minyak goreng melalui HET ini justru menimbulkan masalah baru, yaitu kelangkaan minyak goreng di pasaran. Hal ini terjadi karena adanya dilema yang dialami oleh pedagang. Di satu sisi, mereka akan mengalami kerugian, dan di sisi lain mereka akan mendapatkan sanksi apabila menjual minyak goreng di atas HET. Dan pada akhirnya pemerintah mencabut peraturan terkait HET minyak goreng kemasan dan domestic market obligation. Lalu adanya lempar tanggung jawab dan tidak terlihatnya sinergitas antara Kemendak RI dan Satgas Pangan Polri dalam menghadapi kartel penimbun minyak goreng membuat kesan tidak tegasnya penegakan peraturan di Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Andini. Oke, adapun aktor yang terlibat di sini, alih-alih melakukan operasi pasar yang menyasar terhadap kelangkaan minyak goreng, Kemendak justru melayangkan tuduhan kepada masyarakat karena dianggap lebih berkontribusi terhadap krisis ini. Bapak Muhammad Lutfi mencurigai masyarakat karena melakukan panic buying, yaitu pembelian minyak goreng dalam jumlah yang besar untuk mengantisipasi kenaikan harga pada masa yang akan datang. Tentunya, pernyataan minim empati tersebut sangat disayangkan keluar dari mulut seorang pejabat negara di tengah krisis yang terjadi. Masyarakat yang sebenarnya tidak memiliki akses untuk membeli minyak goreng karena adanya kelangkaan di pasaran justru dituduh sebagai pelaku utama penimbunan. Next. Setelah Kemendak membuat klaim bahwa produksi minyak goreng sudah mendekati kebutuhan dalam negeri di tengah kelangkaan minyak goreng, beberapa partai politik justru melakukan operasi pasar dengan menjual minyak goreng sesuai dengan HET atau bahkan di bawah HET, seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat, PDIP, dan Partai Nasdem. Bersama-sama menjual minyak goreng secara murah masih menjadi ironi tersendiri apabila penimbunan minyak goreng dituduhkan kepada masyarakat. Perlu dipertanyakan juga bagaimana dan dari manakah partai politik tersebut mendapatkan akses terhadap minyak goreng, mengingat masih adanya kelangkaan minyak goreng di pasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda. Baik, selanjutnya kita berbicara mengenai data. Seperti halnya yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa telah terjadi kenaikan harga crude palm oil sepanjang tahun 2021 hingga akhir kuartal 1 pada tahun 2022 ini. Pada grafik yang terlihat di Bursa Malaysia berikut, terlihat pada kuartal 4 tahun 2021, harga CPO mencapai Rp5.176 per tonnya. Angka ini merupakan angka yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan harga CPO tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia yang mendorong penggunaan
biodiesel yang dianggap menguntungkan Indonesia, tetapi pada nyatanya malah menyiksa rakyat Indonesia karena harga minyak semakin naik dan juga tidak stabil. Solusi yang saat ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia yaitu Bapak Muhammad Lutfi, yaitu dengan cara mewajibkan para produsen minyak untuk mengajukan perizinan ekspor produk dengan tujuan untuk memastikan pasokan domestik tetap terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi sebesar 7,6 triliun rupiah untuk 250 juta liter minyak goreng setiap bulan selama 6 bulan, guna mempertahankan harga minyak goreng di dalam negeri. Selanjutnya. Lalu ada teori. Teori yang kami gunakan di sini adalah yaitu teori supply and demand. Penggunaan teori supply and demand dalam kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk membeli minyak goreng. Di Indonesia sendiri, penggunaan minyak goreng sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja, melainkan juga untuk kebutuhan kerja seperti juru masak. Karena minat dan permintaan yang tinggi, serta kurangnya pemasokan minyak goreng inilah yang menyebabkan harga minyak goreng menjadi naik. Dan dengan tidak adanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan, yaitu hukum permintaan mengatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, pembeli akan menuntut lebih sedikit barang ekonomi. Sedangkan hukum penawaran mengatakan bahwa pada harga yang lebih tinggi, penjual akan memasok lebih banyak barang ekonomi. Dan terlihat dari hukum permintaan dan hukum penawaran, hal inilah yang telah terjadi di Indonesia, yaitu penjual menaikkan harga minyak goreng agar bisa memasok lebih banyak minyak dan mengurangi permintaan pembeli terhadap minyak goreng itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Oke, selanjutnya adalah kelemahan dari teori supply and demand sendiri. Seperti yang terlihat di layar, yang pertama, kelemahan dari teori tersebut adalah menciptakan krisis berkepanjangan. Dalam teorinya, semakin berkurangnya jumlah produk di pasar, semakin tinggi atau banyaknya permintaan yang muncul. Dalam hal ini, dikarenakan kenaikan harga minyak goreng yang melejit, banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menimbun banyak minyak, hingga adanya kesenjangan dalam pembagian jatah ekspor dengan jatah domestik, membuat kesediaan minyak goreng dalam negeri semakin langka. Hal ini tidak seimbang dengan permintaan masyarakat yang membutuhkan minyak goreng sebagai kebutuhan pokok rumah tangga yang diiringi dengan memasuki bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah terjadi keserakahan dan kesenjangan. Pada teori supply dan demand tersebut, menurut sudut pandang perusahaan yaitu bertujuan untuk memaksimalkan profit dan membuat biaya produksi seminimal mungkin. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal tersebut, perusahaan memberikan upah yang minim untuk para pekerja dan tidak menggunakan bahan dasar produksi di bawah standar, sehingga produk yang dihasilkan kurang berkualitas tetapi memiliki nilai jual yang tinggi. Posisi ini menempatkan perusahaan sebagai aktor yang egois serta serakah, karena hanya memikirkan keuntungan untuk perusahaan saja. Selanjutnya adalah hubungan teori dengan kasus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok seluruh golongan masyarakat di Indonesia, dari kelas atas, menengah, ataupun kelas bawah, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Alhasil, kenaikan harga minyak goreng dalam negeri sebagai akibat dari peningkatan harga CPO crude palm oil, dunia tidak akan memiliki pengaruh yang signifikan akan permintaan atau demand masyarakat Indonesia terhadap minyak goreng. Bahkan dengan penetapan HET atau harga eceran tertinggi oleh pemerintah, jumlah permintaan masyarakat terhadap minyak goreng semakin meningkat. Sedangkan dengan adanya kenaikan CPO, maka sebagian besar produsen minyak goreng lokal lebih memilih untuk memasarkan produknya di pasar internasional karena profitnya lebih besar. Selain itu juga, penetapan kebijakan HET tersebut memaksa para produsen lokal untuk menurunkan jumlah produksinya agar serasi dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, dari produk yang berkurang tersebut, penawaran ataupun suplai minyak goreng di pasar domestik akan turun. Dua kondisi yang telah saya jelaskan tersebut di atas kemudian menjadi masalah karena dengan adanya
ketimpangan akan jumlah produk minyak goreng yang beredar di pasar domestik dengan permintaan atau demand masyarakat yang terus meningkat, menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Raina Syafa. Baik, setelah kita menelaah lebih jauh mengenai case study kenaikan harga minyak di Indonesia ini, maka ada beberapa kesimpulan yang sebenarnya bisa diambil. Yaitu yang pertama, seperti yang kita sudah ketahui bahwa pada awal tahun 2022, masyarakat Indonesia itu harus mengalami kondisi di mana terjadinya kenaikan harga minyak goreng, dan kasus ini merupakan hasil implikasi dari kenaikan harga minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO di dunia yang menjadi bahan baku minyak goreng. Lalu yang kedua, pemerintah Indonesia pun sampai mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan kenaikan harga minyak goreng ini. Lalu yang ketiga, cara yang ditempuh pemerintah dalam menangani kasus minyak goreng ini adalah dengan melakukan penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Tapi sebenarnya cara yang diambil pemerintah ini justru dinilai kurang efektif, karena di mana cara yang ditempuh pemerintah ini justru menimbulkan kebingungan, khususnya kebingungan di antara para pedagang, karena para pedagang ini dihadapkan di situasi yang cukup dilema ya, karena ketika pedagang itu mengikuti cara yang diambil pemerintah ini, justru mereka mengalami kecenderungan untuk rugi. Tetapi jika mereka tidak mengikuti cara yang diambil oleh pemerintah, justru mereka akan dikenakan sanksi oleh pemerintah. Lalu pemerintah juga sangat disayangkan karena bukannya mengambil tindakan nyata untuk mengatasi kasus ini, tetapi justru malah membuat klaim yang cenderung kontroversial, di mana yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang justru menilai bahwa kasus ini terjadi akibat dari panic buying masyarakat. Lalu, tetapi nyatanya beberapa parpol justru malah mengadakan operasi pasar di mana mereka justru menjual secara murah ya minyak goreng. Dan justru hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan publik, karena memang di mana minyak goreng ini sebenarnya telah terjadi scarcity atau kelangkaan, tetapi mengapa parpol ini bisa mendapatkan akses terhadap minyak goreng tersebut. Lalu teori yang kita pakai di dalam presentasi ini yaitu teori supply and demand, dan teori ini bisa membantu kita dalam menganalisis mengenai permintaan dan harga keseimbangan. Next slide. Next slide, please. Oke. Jadi saran yang bisa diambil dari masalah kenaikan harga minyak goreng ini adalah sebetulnya pemerintah harus betul-betul lebih serius lagi dalam menangani case study minyak goreng ini. Dan contohnya sebenarnya pemerintah pun bisa mengambil langkah dengan memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak. Ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kita. Kita tentunya berharap agar bisa lebih paham betul mengenai kasus minyak goreng, kenaikan minyak goreng di Indonesia ini. Terima kasih.